Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Axel, selamat pagi Mbak Galuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdillah Rizky Ramadan dengan NPM 2240105. Untuk pada kesempatan pada kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai laporan Project Based Learning simulasi investasi saham pada perusahaan ITMG dan perusahaan MBMA. Untuk materi yang akan saya presentasikan meliputi latar belakang dan tujuan, ruang lingkup dan perencanaan investasi, pelaksanaan dan hasil analisis. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang, di mana meliputi pasar modal, khususnya di Indonesia, berperan penting dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, adalah jabatan bagi perusahaan untuk memperluas usaha dan menciptakan lapangan kerja dengan memindahkan dana dari investor ke emiten. Di era yang modern ini, dan semakin banyak yang menyadari pentingnya akan instrumen ini. Yang selanjutnya, untuk mengapa simulasi ini penting bagi saya, partisipasi di pasar modal menurut saya sering dianggap sulit, apalagi simulasi ini bertujuan untuk membantu mahasiswa seperti saya memahami pentingnya pengambilan keputusan investasi secara rasional dan analisis yang baik sebagai bekal untuk saya dan untuk sekitaran saya apabila ingin saya terapkan atau saya mempelajarinya di masa yang akan datang. Untuk tujuan utama penelitian ini adalah untuk memenuhi PJBL manajemen investasi tentunya, sekaligus belajar bagi saya untuk berpikir rasional dalam berinvestasi yang nantinya dapat saya terapkan maupun saya bagikan. Untuk selanjutnya, ruang lingkup dan perencanaan investasi, di mana ruang lingkup simulasi ini investasi dilakukan melalui platform Philips Sekuritas, yaitu aplikasi POMS. Saya di sini diperkenankan untuk membeli 2 saham dari sektor pertambangan, yaitu PT Indo Tambang Raya Mega Tbk atau ITMG dan PT Merdeka Baterai Materials Tbk atau MBMA. Pemilihan ini bertujuan untuk mengomparasikan kedua perusahaan dan mendapatkan perspektif antara dua perusahaan tersebut, apakah di mana yang ideal, mana yang cocok buat saya menanamkan saham di kedua perusahaan tersebut. Sedikit mengenai profil perusahaan keduanya tadi. ITMG, di mana perusahaan itu bergerak bidang pertambangan batu bara terintegrasi yang didirikan tahun 1987, bergerak di bidang pertambangan batu bara, jasa kontraktor, perdagangan, operasi terminal, pembangkit listrik, hingga diversifikasi energi terbarukan. Dan mayoritas perusahaan ITMG dimiliki oleh Bappu Minerals. Untuk saham yang kedua, MBMA, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang pertambangan nikel dan pengolahan mineral terintegrasi dan memiliki fokus pada rantai nilai baterai electric vehicle yang dimana didirikan tahun 2019, meliputi pertambangan nikel, tambang SCM, smelter LKEF, produksi nikel matte, hingga pengembangan HPAL dan kawasan industri. Untuk strategi dan alokasi modal virtual, di mana modal virtual
yang saya dapatkan 100 juta, saya mengalokasikan 20% untuk ITMG yang berjumlah 22,4 sekian juta dan 1% untuk MBMA sekitar 924.000, maaf. Alokasi ini saya pilih karena saya ingin tahu apakah perbandingan tingkat imbal hasil dari jumlah lot yang akan berbeda dari dua perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan dan imbal hasil. Pada kali ini saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu Pak Excel untuk melaksanakan investasi selama 3 minggu, di mana untuk minggu yang pertama saya melakukan pembelian dan observasi, di mana dalam minggu tersebut saya melakukan pembelian saham di awal minggu pertama pada Juni 2025, tepatnya di jam 9.47 untuk ITMG 10 lot di harga 22,350 dan MBMA 20 lot di harga 458. Untuk total investor awal sekitar 23.266. Saya memantau pergerakan saham harian tersebut. Untuk minggu kedua, melakukan pemantauan dan analisis perkembangan, melakukan pemantauan pergerakan harga, volume, serta mencari korelasi dengan berita ekonomi makro yang komoditas global. Untuk minggu yang ketiga, untuk minggu terakhir ini saya memutuskan untuk menjual untuk ITMG sekitar 20 lot dan MBMA 10 lot dengan total yang diterima 23.720.000 sekian. Untuk selanjutnya, untuk evaluasi kinerja portofolio return dari total investasi awal sejumlah 23.266.000, saya mendapat dana akhir sekitar 23.720.000. Hal ini menghasilkan keuntungan sebesar 454.000 atau sekitar 1,95%. Untuk faktor pengaruh harga, pergerakan harga dipengaruhi oleh harga komoditas global, batu bara dan nikel, sentimen pasar sektor, serta faktor teknis pasar. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari simulasi kali ini, periode investasi dilakukan 3 minggu sangat singkat dan rentan terhadap volatilitas jangka pendek, bukan refleksi fundamental jangka panjang, dimana menurut saya ini sangat tergolong pendek ya, apalagi saya bagi investor muda seperti saya. Jadi saya agak mungkin kebingungan di awal harus beli apa, gimana cara memakai aplikasi POMS-nya tersebut dan lain sebagainya. Dan untuk saran mungkin lebih ke fokus jangka panjang investasi sesungguhnya. Jadi kayak supaya investor muda itu kayak tahu fundamental sama teknikal dari suatu portofolio supaya dapat memutuskan berinvestasi pada saham mana dan untuk menentukan mereka apakah suatu portofolio perusahaan tersebut stabil atau tidak. Yang terakhir, rasionalitas, ambil keputusan investasi secara rasional bukan emosional, didukung dengan analisis yang baik. Jadi ya harus rasional biar dapat berinvestasi dengan baik dan benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.